Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas mini project mata kuliah analisa numerik yang diampu oleh Bu Neng Ika Kurniati. Di sini perkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari saya Nugraha Aditya Wadatilah dengan NPM 106. Lalu ada Muhammad Rafli Fajar Batubara dengan NPM 094, lalu ada Rizal Saiful Anwar dengan NPM 107, dan Arya Xiaomi dengan NPM 109. Untuk presentasi diserahkan kepada Rizal Saiful Anwar. Baik, di sini bab 1 untuk prediksi populasi menggunakan metode interpolasi Newton maju dan interpolasi Lagrange. Latar belakangnya, yang pertama itu bab 1 latar belakang pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan. Prediksi populasi yang akurat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan di berbagai bidang. Oleh karena itu, metode numerik menjadi solusi dalam memodelkan dan prediksi data populasi secara lebih efisien dan akurat. Metode interpolasi Newton digunakan untuk memperkirakan nilai populasi berdasarkan data yang sudah ada. Sementara metode interpolasi Lagrange merupakan metode numerik yang digunakan mencari suatu fungsi polinomial dari sekumpulan titik yang sudah diketahui. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode interpolasi Newton maju dalam memprediksi populasi berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, bagaimana penerapan metode interpolasi Lagrange merupakan metode numerik dalam memodelkan pertumbuhan populasi. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil prediksi antara kedua metode tersebut. Lalu ada juga tujuannya. Yang pertama, menerapkan metode interpolasi Newton maju untuk memprediksi jumlah populasi di masa mendatang. Yang kedua, menerapkan metode interpolasi Lagrange untuk menyelesaikan model pertumbuhan populasi. Dan yang ketiga, membandingkan hasil prediksi dari kedua metode tersebut untuk mengetahui keakuratan. Lalu ada manfaatnya dari yang pertama memberikan pengetahuan tentang penerapan metode numerik dalam studi populasi. Yang kedua, membantu dalam memahami metode interpolasi sebagai alternatif prediksi. Dan yang ketiga, menyediakan alat prediksi dengan sederhana dan efektif. Dilanjut ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, interpolasi adalah jenis estimasi atau perkiraan, yaitu metode untuk menemukan titik data baru berdasarkan pada rentang dari sekumpulan titik yang diketahui. Singkatnya, interpolasi yaitu memperkirakan nilai fungsi nilai antara variabel dan variabel independen. Yang kedua, interpolasi Newton maju merupakan kasus khusus dari polinom. Khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus ini menjadi lebih sederhana. Dilihat di sini ada rumusnya. Rumus ini digunakan untuk mendekati nilai fungsi f(x) di titik x dengan polinom derajat n yang disebut Pnx. Caranya kita mulai dengan nilai fungsi di titik awal f(x) 0, lalu tambahkan suku-suku yang melibatkan turunan pertama, kedua, hingga ke n dari fungsi tersebut. Dan selanjutnya ada juga rumus interpolasi Lagrange, merupakan fungsi dari polinom yang digunakan dalam suatu persamaan polinomial yang melalui sekumpulan dari berbagai titik data tertentu yang digabungkan untuk mendapatkan si akhir. Di sini tertulis rumus fn x sama dengan ini bentuk dari rumus ini bentuk lain dari interpolasi Lagrange. Kita menghitung nilai fx dengan menjumlahkan kontribusi dari setiap titik data fxi yang masing-masing dikalikan dengan faktor Lix, dan selebihnya bisa dilihat di sini. Lalu studi kasus terkaitnya ada beberapa. Yang pertama,
dari Astutik tahun 2021 dalam jurnal Semestis melakukan prediksi jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur. Lalu ada Marjuki et al. Tahun 2019 menggunakan metode informasi Newton maju untuk memperkirakan jumlah penduduk di Kota Palembang. Dan yang terakhir Kurniawan dan Rahmadadi tahun 2020. Sekian, terima kasih, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah bab 3, yaitu mengenai gambaran metodologi. Yang pertama, pada poin pertama itu ada gambaran metodologi. Pada proyek ini memiliki tujuan untuk memprediksi pertumbuhan populasi berdasar pada data dari tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dengan menggunakan pendekatan numerik, yaitu menggunakan interpolasi Newton maju dan metode interpolasi Lagrange. Pada setiap metode ini memiliki langkah dan kelebihannya masing-masing dalam memprediksi nilai yang belum diketahui. Lalu poin yang selanjutnya itu ada langkah-langkah metodologi. Pada proyek ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data. Langkah pertama ini mengumpulkan data populasi dari beberapa tahun terakhir. Data ini disusun dari sumber yang tersedia dan diseri untuk perhitungan dalam metode interpolasi yang disusun dalam bentuk tabel dengan format tahun dan jumlah populasi. Lalu yang kedua ini penerapan dengan interpolasi Newton maju. Penerapan ini digunakan untuk memprediksi populasi di antara data yang sudah ada. Yang ketiga, penerapan dengan interpolasi Lagrange. Pada metode ini digunakan untuk memperkirakan populasi berdasar pada data yang tersedia dengan menggunakan rumus polinom yang terbentuk dari titik-titik data yang sudah diketahui. Lalu yang terakhir adalah perbandingan dan evaluasi. Pada perbandingan terhadap hasil estimasi yang diperoleh dari masing-masing metode ini, dilakukan evaluasi berdasar pada tingkat akurasi, kemudahan perhitungan, dan kesesuaian data yang tersedia. Lalu selanjutnya pada bab 4, pada bab perhitungan ini, pertama itu menampilkan tabel data yang menunjukkan untuk interpolasi Newton maju. Di sini terdapat data penduduk Kota Tasikmalaya 5 tahun terakhir. Datanya itu ada dari tahun 2019 dan penduduk ini sumbernya dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. Lalu dilakukan perhitungan interpolasi Newton maju dengan rumus F dari X sama dengan Y0 ini ditambah U dikali delta Y0 ditambah U dikali U minus 1 per 2 faktorial dikali delta kuadrat Y0 ditambah U dikali U minus 1 dikali U minus 2 per 3 faktorial dikali delta per faktorial 3Y0 dan seterusnya. Untuk selanjutnya ini, pertama kita harus mengetahui dulu selisih pertama antar nilai populasi, selisih kedua, dan selisih ketiga. Lalu menghitung parameter interpolasi seperti yang ada pada gambar, lalu menghitung nilai-nilai U yang digunakan dalam rumus Newton. Untuk penjelasan menghitung nilai-nilai U ini, pertama menghitung dulu dari tahunnya. Untuk 2025 ini dikurangi U-nya itu 2021 sama dengan 4, untuk 2026 U-nya sama dengan 5, untuk 2027 U-nya sama dengan 6, lalu menyesuaikan dengan rumus baris U-1. Untuk 2025-nya itu sama dengan 3, untuk 2026-nya itu 4, 2027-nya 5. Selanjutnya baris U-1 per 2 faktorial. Untuk 2025-nya itu sama dengan 6. 6 di sini dari 4 dikali 3 sama dengan 2. Untuk 2026-nya sama, dihitungnya seperti 2025 hasilnya 10 dan 2027 hasilnya 15. Untuk baris U-1 ini 2025 dengan hasil 12 didapat dari 4 dikali 3. Lalu untuk 2026 ini didapat 20, 2027 ini 30. Lalu selanjutnya baris U-2 2025 hasilnya adalah 2, 2026 3, 2027 4. Lalu setelah itu disubstitusikan ke rumus interpolasi Newton maju yang seperti rumus di atas, maka didapat hasil prediksi populasi 2025 ini 762.295. Lalu selanjutnya terdapat tabel data interpolasi Lagrange. Sama, ini datanya 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2021 sampai 2024.
Lalu selanjutnya ini perhitungan interpolasi Lagrange dengan rumus fx sama dengan penjumlahan dari I0 sampai N, Y sub 1 dikali perkalian dari J sampai 0, J tidak sama dengan 1I dari pecahan X kurang X sub J dibagi X sub I kurang X sub J. Lalu selanjutnya ini menghitung prediksi jumlah ini dari 4 titik, yaitu 2021 sampai 2024. Tujuannya ini memprediksi jumlah penduduk di X, X-nya itu 2025. Nah, pertama kita menghitung dulu hitungnya L0 2025 seperti yang ada di gambar. L1-nya juga, L2, L3. Lalu dijumlahkan, maka hasilnya untuk prediksi 2025 ini 762.295. Untuk interpolasi Newton maju dan interpolasi Lagrange ini prediksi hasilnya 762.295. Sekian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan yang telah kami lakukan menggunakan dua metode interpolasi, yaitu Newton maju dan juga metode Lagrange. Yang pertama, pada metode interpolasi Newton maju, kami menggunakan 4 titik data dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Metode ini menggunakan pendekatan selisih maju yang sangat cocok diterapkan pada data dengan interval waktu yang tetap. Dalam hal ini yaitu data tahunan. Berdasarkan perhitungan, kami memperoleh hasil prediksi populasi kota Tasikmalaya untuk tahun 2025 sebesar 762.295 jiwa. Hasil ini menunjukkan adanya pola pertumbuhan populasi yang konsisten dan stabil dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat dari kenaikan nilai selisihnya. Selanjutnya, pada metode interpolasi Lagrange, kami juga menggunakan 4 titik data yang sama. Meskipun metode ini tidak mengharuskan jarak antar data tetap, dalam kasus ini, data yang digunakan memang memiliki interval yang seragam. Hasil prediksi dari metode Lagrange juga menghasilkan angka yang sama, yaitu sebanyak 762.295 jiwa. Yang ini menunjukkan bahwa pada data yang stabil dan berurutan, kedua metode dapat memberikan hasil yang konsisten. Kemudian, yaitu kami juga membandingkan kedua metode, yaitu metode Newton maju memiliki keunggulan dalam efisiensi komputasi karena rumus yang lebih sederhana, terutama jika data berjarak tetap, sedangkan metode Lagrange lebih fleksibel karena tidak bergantung pada jarak antar data. Namun perhitungannya menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya jumlah titik data. Kemudian kami juga mengimplementasikan, yaitu dengan membuat antarmuka website yang memudahkan pengguna dalam melakukan prediksi populasi menggunakan kedua metode ini, di mana penggunaannya user cukup memasukkan 4 titik data tahun dan populasi serta tahun yang ingin diprediksi, dan hasilnya itu bisa diekspor dalam format Excel maupun PDF. Kemudian kesimpulannya, kesimpulan yang didapat yaitu berdasarkan hasil analisis dan perbandingan yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu metode interpolasi Newton maju sangat efektif digunakan untuk data yang memiliki jarak waktu tetap, perhitungannya relatif sederhana dan efisien, serta cocok untuk prediksi populasi jangka panjang yang sistematis. Kedua, metode interpolasi Lagrange lebih unggul dalam fleksibilitas karena tidak tergantung pada jarak antar data. Meskipun lebih kompleks, metode ini cocok digunakan pada data yang tidak berurutan atau intervalnya tidak seragam.
Yang ketiga, baik metode Newton maju maupun Lagrange menghasilkan prediksi populasi yang sama dan akurat, yaitu 762.295 jiwa untuk kota Tasikmalaya pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa kedua metode valid digunakan selama data bersifat stabil. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu metode Newton maju lebih direkomendasikan untuk kebutuhan prediksi yang berkelanjutan dan sistematis, terutama saat digunakan untuk memproyeksikan banyak tahun ke depan karena kelebihannya dalam efisiensi dan kecepatan komputasi. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari laporan mini project yang sudah dibuat. Di sini saya akan melanjutkan dengan mempresentasikan keakuratan dari website yang dibandingkan dengan pembuatan rumus di Excel. Baik, di sini dimulai dari prediksi populasi dan informasi Newton maju, yang dimana dari Excel itu perhitungannya dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sampai tahun 2024. Dan tahun yang akan diprediksinya itu adalah tahun 2025 dengan total populasinya jadi menurut hasil kalkulasi yang ada di dalam Excel itu bahwa di mana tahun 2025 itu adalah 262.265 jiwa. Baik, jadi apabila diprediksi di website, maka akan menunjukkan populasi yang sama sesuai perhitungan yang ada di Excel, yaitu adalah 762.295 orang. Dengan ditunjukkan dengan visualisasi dengan media chart, yang dimana hasil prediksi menunjukkan bahwa populasi akan meningkat. Fitur website ini juga dapat melakukan ekspor ke file PDF dan ekspor ke file Excel. Lalu untuk bagian interpolasi Lagrange-nya dengan tahun yang sama, yaitu 2021 sampai 2024. Jadi untuk populasinya sama juga. Untuk tahun yang ingin diprediksinya itu adalah tahun 2025. Bisa dilakukan prediksi dan perhitungannya sama dengan hasilnya itu sama, yang dimana sesuai yang ada di Excel itu adalah hasil prediksinya adalah 262.295. Ini membuktikan bahwa kedua metode interpolasi tersebut memiliki hasil yang konsisten dengan yang ditunjukkan di website. Untuk interpolasi Lagrange juga sama, bisa diekspor ke PDF dan bisa diekspor ke Excel. Untuk bagian interface-nya ini minimalis dan simpel supaya lebih mudah digunakan. Baik, mungkin cukup segitu untuk presentasi yang kami laksanakan.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.